Hello guys, jumpa lagi di channel Ocit Mame. Kali ini kita akan rangkum alur cerita film Alice in the Wonderland. Film Alice in the Wonderland adalah film fantasi dari Amerika Serikat yang dirilis tahun 2010. Disutradarai oleh Tim Burton dan ditulis oleh Linda Wolverton. Diproduksi oleh Disney Pictures, juga dibintangi oleh nama-nama beken, di antaranya Mia Wasikowska, Johnny Depp, Annie Hathaway, dan Helena Bonham. Yuk guys, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan para pengusaha tengah berkumpul di sebuah ruangan, rumah milik Charles, ayahnya Alice. Mereka tengah berencana mengincar pusat perdagangan di Rangon, Bangkok, dan Jakarta. Walaupun rencana ini oleh sebagian di antara mereka menganggap mempunyai risiko yang besar, tetapi Charles tetap bersikukuh dan akan siap mengambil seluruh risikonya. Alice yang saat itu masih kecil tiba-tiba saja lewat di depan pintu. Charles menanyakan ke Alice apakah dia mimpi buruk lagi, dan Alice pun mengangguk. Setelah rapat selesai, Charles kemudian menyusul Alice ke tempat tidurnya dan menceritakan mimpinya kepada sang ayah, bahwa dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang gelap, lalu melihat makhluk aneh, di antaranya burung dodo, kelinci memakai jas, kucing yang tersenyum, dan ulat biru. Alice pun ketakutan, tapi Charles menenangkannya kalau itu hanyalah mimpi. Kemudian mencubit lengan Alice hingga ia tertawa. Film pun membawa kita pada 13 tahun kemudian. Di dalam sebuah kereta di tengah perjalanan menuju sebuah pesta, Alice menceritakan kepada ibunya bahwa dia mimpi buruk lagi. Tapi yang membuatnya merasa aneh, kenapa mimpi hanya satu itu saja dan terjadi berulang-ulang. Pesta itu ternyata disiapkan untuk acara lamaran Hamis ke Alice. Hamis ini merupakan anak dari rekan bisnis ayahnya sebelum ayahnya Alice meninggal dalam perjalanan bisnis. Tetapi Alice tidak mengetahui rencana pertunangan tersebut sebelum kemudian dua adik perempuan Hamis keceplosan membocorkannya di depan Alice. Mengetahui itu, Alice sedikit berdebat dengan kakaknya. Alice bilang kalau dia tidak ingin menikah dengan Hamis. Itu membuat kakaknya sedikit marah, sambil menjelaskan kalau dia tidak akan menemukan yang lebih baik dari bangsawan seperti keluarga Hamis. Kemudian calon ibu mertuanya mengajak Alice berjalan di taman sekitar rumahnya. Di sana dia menceritakan kepada Alice kalau Hamis memiliki masalah pencernaan dan meminta Alice agar jangan salah membuatkan makanan untuknya. Di tengah obrolan yang tidak asik itu, Alice melihat seekor kelinci berdasi yang sedang berlari di semak-semak bunga. Dia mengabaikan cerita calon ibu mertuanya dan mengejar kelinci tersebut, tetapi tidak menemukannya. Malah di dekat taman itu, dia bertemu dengan Bibi Imogen, perempuan yang dianggap gila karena sudah setua itu masih menunggu calon pangeran yang akan datang melamarnya. Alice terus berjalan mengelilingi taman mencari kelinci tadi, tetapi kali ini dia bertemu suami kakaknya sedang berciuman dengan perempuan lain. Lowell menjelaskan kalau itu hanya teman lama dan meminta Alice untuk merahasiakan itu kepada kakaknya. Tetapi Alice tidak yakin dan untuk dapat merahasiakannya. Kemudian di atas gazebo, Hamis telah bersiap melamar Alice, disaksikan oleh tamu undangan yang hadir. Hamis kemudian berlutut di depan Alice dan berucap, "Maukah menjadi istriku?" Tetapi sayangnya Alice bukannya terkesan, namun malah berlari mengejar kelinci berdasi yang dia lihat dari atas gazebo. Semua orang kemudian hanya melongo begitu saja. Alice terus mengejar kelinci berdasi itu hingga tanpa disadari masuk ke perhutanan. Di sana dia menemukan lubang di dekat pohon besar. Alice mendekati lubang tersebut sambil memanggil keberadaan kelinci. Ketika semakin dekat dengan lubang, Alice pun terjatuh ke dalam lubang yang ternyata sangat dalam. Tubuhnya melayang-layang di udara.
Alice berteriak namun tidak ada yang mendengarnya hingga sampai di dasar. Ternyata lubang tersebut adalah pintu masuk menuju kehidupan di bawah tanah atau dunia Underland. Dasar lubang itu seperti penjara, memiliki beberapa pintu tapi tidak mempunyai kunci, kecuali sebuah jendela kecil yang kuncinya tergeletak di atas meja. Nah, disinilah cerita fantasi dimulai. Alice mencoba untuk keluar melalui jendela itu. Hanya saja tubuhnya terlalu besar sehingga gagal. Pandangannya kemudian mengarah ke sebuah botol berisi air di atas meja. Di botol tersebut tergantung tulisan, "Minumlah aku." Alice pun meminumnya sambil berucap, "Ini hanyalah mimpi." Tiba-tiba tubuhnya menjadi mengecil, hingga untuk menjangkau kunci jendela di atas meja pun dia tidak mampu. Suara-suara saling bersambutan terdengar di sekitar dasar lubang. Kau berpikir dia akan mengingat ini seperti dulu. Dijawab oleh suara lain, "Kau membawa Alice yang salah." Alice telah bersusah payah untuk mengambil kunci jendela di atas meja, tapi tidak terjangkau karena tubuh kecilnya itu. Kemudian dia menemukan kue kecil tepat di kaki meja bertuliskan, "Makanlah aku." Dan Alice mau memakannya. Tubuhnya pun menjadi besar seperti raksasa, hingga kepalanya tersangkut di plafon ruangan itu. Lalu Alice mengambil kunci jendela tersebut dan kembali minum air di botol, yang kemudian tubuhnya kembali mengecil. Alice pun berhasil keluar dari tempat itu melewati jendela. Itulah kali pertama Alice melihat tempat yang aneh namun sangat indah, dunia Underland. Terdapat sebuah gerbang kokoh yang di sekitarnya dipenuhi dengan bunga-bunga. Terdapat hewan-hewan berlarian. Alice kemudian berjalan mengikuti jalan setapak hingga bertemu dengan kelinci berdasi yang dikejar-kejar sebelum terjatuh ke dalam lubang itu. Kedatangan Alice ternyata sudah dinanti. Kemudian terjadilah perdebatan kecil di antara makhluk-makhluk yang ditemui Alice. Ada bunga mawar yang bisa bicara, kelinci berdasi, dan dua bocah gemulai dengan kepala besar bernama Tweedlee dan Tweedledum. Mereka terus saja mempertanyakan inikah Alice yang sebenarnya. Alice yang masih dalam kebingungan, kemudian mereka bawa ke Absalom untuk berkonsultasi, untuk mengetahui apakah dia Alice yang benar atau Alice yang salah. Mereka akhirnya tiba di kediaman Absalom, yang ternyata adalah ulat biru. Absalom diketahui sebagai makhluk yang bijaksana, dan untuk menjelaskan pertanyaan mereka, Absalom kemudian memerintahkan untuk membuka gulungan Oraculum. Oraculum itu merupakan kalender Compendium Underland, sejenis peta petunjuk yang menceritakan tiap hal dalam setiap hari, semenjak awal mula kehidupan Underland. Ya, seperti buku-buku takdir begitulah kira-kira. Mereka membuka kurikulum tersebut. Di sana tergambar posisi mereka persis seperti yang sedang terjadi saat itu. Lalu si kelinci berdasi menjelaskan bahwa hari ini adalah hari Gibrik pada masa Ratu Merah. Di gambar orikulum itu juga Alice diperlihatkan yang namanya hari Prabjous, di mana hari Prabjous itu adalah hari saat Alice membunuh makhluk bernama Jabberwocky dengan sebuah pedang yang bernama pedang Vorpal. Hanya dengan pedang tersebutlah Jabberwocky bisa dibunuh. Mendengar penjelasan itu, Alice menjadi takut dan mengaku dia bukanlah Alice yang mereka cari. Alice pun kemudian diejek oleh makhluk-makhluk itu dengan dibilang penipu. Alice terus mengatakan kalau dia hanya sedang bermimpi. Namun tiba-tiba di saat mereka berkumpul itu datang makhluk bernama Bandersnatch menembus tembok bersama sekelompok pasukan dari Ratu Merah yang dipimpin oleh Ilosopik Steine. Mereka lantas berlarian untuk menyelamatkan diri, tetapi semua tertangkap kecuali Alice yang berhasil kabur dibantu oleh tikus berseragam yang berhasil mencongkel sebelah mata dari Bandersnatch. Tetapi sayangnya Alice terkena cakar Bandersnatch di lengannya, membuat Alice meringis kesakitan. Mereka yang telah tertangkap kemudian dibawa ke istana Ratu Merah. Dalam penyerangan tersebut,
Staine yang merupakan panglima sekaligus kekasih Ratu Merah berhasil juga membawa Oraculum dan memberinya ke Ratu. Di depan singgasananya lantas Ratu membuka gulungan Oraculum dan melihat Jabberwocky akan terbunuh di hari Prabjos oleh seorang berambut kusut berantakan, dan itulah adalah Alice. Mengetahui ramalan itu, Ratu Merah memerintahkan Stein untuk menemukan Alice. Diutus seekor anjing yang bisa bicara bernama Bayard untuk mencari Alice dengan penciumannya. Sebagai ganjarannya nanti seluruh keluarganya akan dibebaskan. Kemudian berangkatlah mereka dalam pencarian. Di tengah pelarian itu, Alice berjumpa dengan seekor kucing yang dapat menghilang bernama Chase. Kucing tersebut kemudian membantunya membalut luka cakar di lengannya itu. Alice mengeluh ketika kucing itu dan bilang ingin segera bangun dari mimpinya. Untuk melakukan hal tersebut, Chase kemudian membawa Alice ke makhluk bernama Hare dan Mad Hatter. Betul saja, Hare, Mali, dan Hatter sedang berada di meja makan. Mad Hatter merupakan seorang ahli pembuat topi yang juga mengetahui soal hari Prabjos. Kedatangan Alice disambut Hatter. Namun di tengah jamuan makan itu, dari kejauhan mereka melihat Stein bersama pasukannya. Dan sebelum sampai di dekat mereka, Hatter dengan segera memberikan minuman ke Alice yang kemudian menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kecil lagi. Kemudian disembunyikanlah Alice ke dalam sebuah teko. Stein mendekati mereka untuk menanyakan keberadaan Alice. Mereka pun pura-pura tidak tahu meski sudah diancam bila menyembunyikan akan dibunuh. Bayard, si anjing pelacak yang bisa bicara itu, mendekati teko yang dipegang Hatter melalui kolong meja makan. Tapi ketika sudah di dekatnya, Hatter berbisik ke anjing itu untuk menurunkan tahta Ratu Merah. Si anjing terus sebut pun langsung berbalik lari, seolah-olah tidak menemukan Alice di sana. Kemudian diikuti Stein bersama pasukannya. Alice kemudian dibawa oleh Hatter untuk diantar ke istana Ratu Putih, tempat Ratu Putih tinggal. Di tengah perjalanan menuju ke Ratu Putih, Hatter menceritakan kepada Alice tentang Jabberwocky. Jabberwocky dengan mata api rahang yang menggigit dan cakar yang menangkap. Alice juga disuruh waspada terhadap burung jub-jub dan Bandersnatch yang menakutkan. Alice disuruh untuk mengambil pedang Vorpal untuk berjaga-jaga. Perjalanan mereka ternyata diketahui oleh prajurit Ratu Merah. Hatter dan Alice pun bersembunyi dan berlari, tapi di depan mereka terbentang sungai sehingga terkepung. Namun Alice berhasil Hatter selamatkan dengan melempar topinya, dan Alice terbang bersama topi tersebut hingga ke tepi sungai yang sebelah. Kemudian Hatter ditangkap lalu dibawa ke istana Ratu Merah. Keesokan paginya, Alice yang masih tertidur di bawah topi itu dibangunkan oleh Bayard. Anjing itu menceritakan ke Alice kalau seluruh keluarganya disandra oleh Ratu Merah. Antara Bayard dan Alice kemudian terjadi perdebatan yang lumayan sengit. Bayard tidak setuju keinginan Alice untuk diantarkan ke istana Ratu Merah dalam rangka misi menyelamatkan Hatter karena tidak tercantum dalam ramalan. Namun akhirnya Bayard melunak mengikuti keinginan Alice. Dengan menaiki punggung Bayard, mereka pun berangkat ke istana Ratu Merah. Melalui celah dinding kastil, Alice berhasil masuk ke halaman istana Ratu Merah, sedangkan Bayard melemparkan topi tersebut ke dalam istana. Dari persembunyiannya, Alice melihat Ratu Merah sedang bermain golf dikelilingi para pelayannya. Di sana juga dia bertemu Paige, si kelinci putih, yang kemudian memberikannya sepotong kue agar tubuhnya berubah besar. Tubuh Alice pun menjadi seperti raksasa. Dan karena Ratu Merah belum mengenal Alice, juga karena Ratu menyukai sesuatu yang besar, Alice pun diperlakukan dengan baik. Dia diajak masuk ke istana. Tidak ada orang pun yang mengenalinya. Untuk pertama kalinya Alice kemudian
berjumpa dengan Heather di dalam istana. Saat itu Heather sedang diinterogasi oleh Ratu Merah, dan terjadilah transaksi. Heather akan membuatkan topi terbaik untuk ratu, asalkan borgolnya dilepas. Langsung saja Stein memotong rantai borgol Heather. Sedangkan di lain tempat, Bayat baru saja tiba di istana Ratu Merah untuk mengabarkan dan sebagai laporan ke Ratu kalau Alice yang selama ini ditunggu-tunggu telah kembali ke Underland dan sekarang sedang berada di Zalazin Groom, nama lain kasir Ratu Merah. Ratu Putih pun tampak senang. Akhirnya dia menemukan sang juaranya. Bayat pun kemudian dipersilahkan untuk beristirahat. Atas pemberitahuan Heather, Alice diberitahu untuk segera mencari tempat pedang Forval disembunyikan, dibantu oleh MC Tweed, si kelinci putih, untuk menuju lokasi di mana pedang tersebut. Letaknya ternyata di sebuah tempat kecil yang dijaga langsung oleh Bandersnatch. Alice mengintip tempat itu dan melihat Bander sedang tertidur di sana. Alice kemudian kembali masuk ke istana untuk mengambil mata milik Bander yang dijadikan mainan oleh Paige. Dan ketika akan kembali ke tempat pedang disembunyikan, Alice dihadang oleh Stein dan mengungkapkan kesukaannya kepadanya. Alice hanya cuek dan meninggalkan Stein. Tapi seorang pelayan mendengar percakapan Stein lalu melaporkan kepada Ratu. Alice kemudian memberikan mata milik Bander, dan atas kebaikannya itu Bander membantu Alice. Dia memberikan kunci penyimpanan pedang dan juga mengobati luka dan dengan Alice dengan menjilatnya. Pedang pun berhasil diambil. Sekarang Bander sudah di pihak Alice. Setelah Ratu Merah diberitahu oleh pelayan, Ratu pun memanggil Stein dan marah. Akan tetapi Stein membalikkan cerita, menceritakan ke Ratu kalau Alice lah yang merayunya. Alice terobsesi kepadanya. Ratu kemudian memerintahkan untuk membunuh Alice. Stein bersama pasukan langsung mencari Alice yang kebetulan saat itu sedang bersama dengan Heather dan Paige. Heather menyuruh Alice untuk segera kabur dan membawa pedang Forval itu ke Ratu Putih. Namun Paige keceplosan menyebut nama Alice saat memerintahkan untuk berlari. Stein mendengar itu. Akhirnya identitas Alice pun diketahui. Alice langsung dikepung oleh Stein dengan pasukannya. Untunglah di momen genting itu datang Bandersnatch yang sudah tobat dan sekarang membantu Alice. Alice menaikkan punggungnya lalu dibawa pergi dari sana. Di luar istana itu ternyata ada Bayat yang telah menunggu. Mereka bersama-sama langsung menuju ke tempat Ratu Putih. Kedatangan Alice di Marmoreal disambut oleh Ratu Putih. Alice lalu memberikan pedang Forval itu kepada Ratu. Kemudian Ratu membawa Alice ke dapur dan membuatkan ramuan sehingga tubuh Alice yang tadinya seperti raksasa kembali normal seperti manusia biasa. Di istana Ratu Merah, Maid telah bersiap menghadapi pemenggalan kepala karena persekongkolannya dengan Alice diketahui. Namun sahabat lamanya si kucing yang bisa menghilang itu datang membantunya. Dia menyamar menjadi Heather dan menggantikannya menuju tempat eksekusi. Ketika kapak akan mengenai lehernya, segeralah si kucing menghilang. Lalu yang tertinggal hanya sebuah topi milik Heather yang terbang di udara. Sedangkan Heather juga berhasil mempengaruhi seluruh yang hadir kalau selama ini mereka telah diperbudak oleh Ratu Merah. Maka terjadilah kekacauan di tempat itu. Ratu yang sangat marah karena kena Frank Heather dan menerima kenyataan kalau selama ini orang yang berada di sekelilingnya bukan karena mencintainya, tapi karena takut terhadap dirinya. Lalu kepada Stein, Ratu Merah mengeluh, mengatakan ternyata benar, lebih baik ditakuti ketimbang dicintai. Lantas memerintahkan Stein untuk menyiapkan Jabberwocky. Ratu Merah akan menyerang Ratu Putih ke istana Ratu Putih. Mad Hatter pun berhasil kabur bersama makhluk lainnya, lalu menuju istana Ratu Putih.
Alice merasa senang melihat Heather sudah tiba bersama rombongan di istana Ratu Putih. Pada malam itu Heather dan Alice berbicara berdua. Alice masih mengira kalau ini adalah mimpi. Dia ingin hari Prabjos segera tiba agar cepat terbangun. Obrolan mereka sangat menyentuh satu sama lain. Keesokan harinya semua sudah berkumpul di istana Ratu Putih. Mereka berdiskusi tentang persiapan menghadapi hari Prabjos. Ratu juga memberitahukan kalau untuk melawan makhluk Jabberwocky tidak ada yang bisa membantu Alice kecuali dirinya sendiri, dan Alice pun harus memilih antara mundur atau bersiap menghadapi Jabberwocky. Dalam kebingungannya itu, Alice menjauh dari kerumunan, dan saat kesendiriannya dia bertemu Absalom yang mengingatkan kalau sebenarnya Alice pernah berkunjung ke tempat itu, yang selalu Alice sebut Underland sebagai Wonderland. Alice pun mengingat semua yang pernah terjadi di masa kecilnya, yang dikiranya itu semua hanya mimpi, tetapi ternyata hanyalah kenangan yang berulang-ulang hadir dalam ingatan Alice. Hari Prabjos telah tiba. Ratu Putih begitu senang ketika melihat Alice dengan seragam zirah itu dan menunggang Banderowski telah siap untuk bergabung, lalu bersama pasukan menuju medan tempur. Akhirnya Ratu Putih dan Ratu Merah akan berperang di sebuah lapangan. Masing-masing akan mengirimkan makhluk terbaiknya untuk saling berhadapan. Ratu Merah memanggil Jabberwocky sebagai jagoannya, dan Alice tanpa diminta langsung maju untuk menghadapi makhluk itu. Jabberwocky dan Alice pun saling menyerang. Alice disemprot dengan api yang keluar dari mulut makhluk tersebut, tetapi berhasil dibendung dengan menggunakan perisainya. Alice berlari ke atas bangunan tua. Makhluk itu pun mengejarnya. Setelah berada di tempat paling puncak, Alice loncat dan berhasil menunggang leher makhluk tersebut, sebelum kemudian memotong lehernya hingga badan dan kepalanya terputus. Kemudian kepala Jabberwocky menggelinding jatuh ke tanah. Lantas seluruh pasukan ratu langsung menyerah. Ratu Putih menghukum Ratu Merah dan Stein dengan membuangnya ke tempat paling sepi sampai Underland berakhir. Ratu Putih memberikan darah Jabberwocky agar Alice dapat kembali ke rumahnya. Itulah kemudian akhir dari kisah fantasi yang dialami Alice. Setelah misinya itu selesai, Alice pun berhasil menaiki lubang dalam tersebut dan kembali ke dunia manusia, lalu kembali bergabung ke pesta lamarannya dengan Hamis. Ternyata para tamu masih berkumpul di sana, dan mereka penuh keheranan ketika melihat Alice kembali bergabung bersama mereka. Alice menceritakan kalau dirinya terjatuh ke dalam lubang dan kepalanya terbentur. Setelah melalui hal di dalam lubang itu, Alice lebih percaya diri. Kemudian dengan terang-terangan menolak lamaran Hamis dengan mengatakan Hamis bukanlah orang yang tepat untuknya. Kemudian menyampaikan pesan kepada mereka yang dikenalinya satu persatu, mulai dari kakaknya, lalu suami kakaknya agar jangan berselingkuh, Bibi Imogen untuk segera mengakhiri hayalannya, ibu calon mertuanya, lalu ke sang ibu yang dicintainya bahwa dia bisa menentukan hidupnya sendiri, dan terakhir kepada calon bapak mertuanya yang gagal. Kemudian di akhir cerita kita di sebuah ruangan sambil melihat peta, Alice menceritakan kepada mertua gagalnya kalau ayahnya ini mengembang rute perdagangan ke Sumatera dan Kalimantan. Tetapi di pikiran Alice kenapa tidak dikembangkan cukup jauh menuju Cina, negara yang kaya dengan sumber daya dan budaya. Akhirnya Alice diberi kesempatan untuk magang di perusahaan ayahnya Hamis. Kemudian keesokan harinya Alice pun berangkat menaiki kapal untuk berbisnis ke Cina, dan film pun berakhir. Terima kasih ya guys sudah sabar menyimak alur cerita film ini. Kalau kalian ingin cerita yang lebih lengkap, langsung saja cari filmnya. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil
Kalau tidak ingin kepedesan, janganlah makan cabai terlalu banyak. Gak nyambung.